Hello, welcome back to the English Classroom. Pada video kali ini kita akan membahas tentang narrative text. Oke, kita masuk kepada definition or what is exactly narrative text. Apa itu sebenarnya narrative text? Narrative text is a type of the text that tells an imaginative story or describe a sequence of events. Jadi narrative text itu sebenarnya apa gitu? Naratif teks itu adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita yang bersifat imajinasi atau hayalan yang mana digambarkan melalui rangkaian dari kejadian. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis dari naratif teks atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan types of narrative text. Ada beberapa jenis teks narrative text, diantaranya fairy tales atau disebut juga cerita hayalan. Number 2 mysteries, disebut juga dengan misteri. Nomor 3 yaitu number 3 horror story, cerita seram atau cerita horor. Number 4 sci-fi atau science fiction, cerita science fiksi. Number 5 is romance atau romansa, cerita sepasang insan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Now we go on to the social function or purpose. Fungsi sosial atau tujuan dari teks naratif itu. The social function or purpose of a narrative text is to entertain or inform the reader by presenting series of events. Jadi social function dari teks naratif atau tujuan dari teks naratif itu adalah untuk menghibur or we can say or amuse the reader, untuk menyenangkan pembaca dengan mempersembahkan atau menceritakan rangkaian dari kejadian. Kita lanjutkan kepada generic structure dari narrative text, yang mana narrative text itu generic structure-nya ada beberapa macam, tapi the most important one yang paling harus ada di sebuah naratif teks itu ada 3. Yang pertama orientation. Orientation itu introduce characters, setting, or maybe place and time. Jadi di sini bagian ini di orientation itu diperkenalkan tokoh-tokoh dari cerita baik tempat dan waktunya. Yang kedua yaitu complication. A complication itu unveil the central conflict or challenge. Atau disebut juga dengan bahasa simpelnya talks about the problems of the characters in the story, menceritakan masalah-masalah dari tokoh-tokoh itu di dalam cerita. Yang ketiga yaitu resolution, yang mana resolution itu adalah concludes the narrative resolving the conflict. Atau bahasa sederhananya tells about the solution of the story, menceritakan dari solusi atau penyelesaian dari cerita tersebut. Oke, kita lanjut kepada language features atau ciri-ciri kebahasaan dari naratif teks itu. Yang pertama itu simple past tense, yang mana di naratif teks itu biasanya menggunakan simple past tense karena akan menceritakan peristiwa atau kisah yang telah terjadi. Kita lanjut kepada ciri bahasa kedua yaitu direct speech, yang mana ini bentuk kalimat langsung. Contohnya, Princess Melanie said, "Can you even find someone smarter than me?" Yang ketiga yaitu action verb atau kata kerja yang menunjukkan tindakan dari subjek atau pelaku. Contohnya run, jump, climb, fight, play, look, pull out. Yang keempat yaitu adverb of time, yaitu kata yang memberi keterangan terkait kapan peristiwa terjadi, beberapa lama, dan berapa sering peristiwa itu berlangsung. Pada naratif teks, adverb of time membantu memperjelas konteks urutan peristiwa dalam cerita ini. Ini memungkinkan pembaca untuk lebih mudah mengikuti alur cerita dan merasa terbawa masuk ke dalam cerita yang mereka baca. Contohnya, once upon a time, today, year 3, one day, tomorrow, last year, dan sebagainya. Yang kelima yaitu time conjunction atau kata hubung, yang mana kata hubung ini digunakan dalam naratif teks untuk mengurutkan kejadian dalam sebuah cerita. Ada beberapa contoh time connection atau time conjunction yang umum digunakan dalam naratif teks, yaitu then, soon, when, until, after, before, as soon as, since, suddenly, after that, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan kepada yang terakhir yaitu moral value atau pesan moral. Dalam bahasa Inggris, pesan moral ini berarti amanat dari sebuah cerita atau pesan yang disampaikan melalui cerita itu kepada pembaca. That's all the explanation about narrative text. Thank you for watching.